Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan mengenalkan satu penyakit yang cukup sering saya temui di poliklinik ginjal dan hipertensi ya, yaitu nama penyakitnya sindrom nefrotik. Kadang-kadang kita singkat dengan SN. Nah, sebelum kita membicarakan tentang apa itu sindrom nefrotik, ada baiknya kita mempelajari anatomi dari struktur urin kita ya, atau saluran kemih kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat anatominya, ginjal itu ada di belakang ya, organ tubuh yang terletak di dekat bagian tengah punggung pada dua sisi tulang belakang, tepatnya di bawah tulang rusuk pada bagian belakang. Jadi ada ginjal kanan dan ada ginjal kiri. Sedangkan ureter yang kuning ini ya, yang saya tandai ini, ada kanan dan kiri juga, yaitu bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung yang fungsinya untuk mengalirkan urin atau air seni kita dari masing-masing ginjal untuk ditampung pada kandung kemih. Nah, ini kandung kemihnya ya. Sedangkan kandung kemih atau kita sebut dengan buli ya, bladder atau buli-buli adalah kantong tempat bermuaranya urin. Jadi jika kandung kemihnya sudah penuh terisi urin, maka akan muncul sensasi untuk buang air kecil. Sedangkan uretra ya, di bawahnya buli-buli ini adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Ini adalah organ-organ dalam sistem urinaria. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang fungsi ginjal. Nah, ginjal ini menurut kami dia salah satu organ yang sangat penting ya, superhero yang kerjanya tiap hari tanpa henti-hentinya selain jantung ya dan organ lainnya. Yaitu yang pertama adalah membuang sisa metabolisme tubuh. Misalnya kita makan daging, ikan, telur, maka akan diubah menjadi asam amin protein yang mengandung asam amino yang kita gunakan untuk pembangunan tubuh, ya, membentuk daya tahan tubuh, membentuk hemoglobin. Lalu kemudian sisa-sisa dari pembentukan asam amino ini ada yang kita buang, yang kita sebut dengan toksin, yaitu misalnya urium, kreatinin, sisa-sisa elektrolit misalnya kalium, natrium, asam urat, ya, dan lain-lain. Ini adalah sisa metabolisme tubuh yang kita buang setiap kita buang air kecil atau kita berkemih. Lalu yang kedua adalah membuang obat dari dalam tubuh. Misalnya kita minum paracetamol atau obat untuk menurunkan demam, maka ada khasiat dari obat demamnya itu menurunkan demam, lalu ada sisa-sisa yang zat dari paracetamol itu yang tidak kita gunakan akan dibuang melalui urin atau ginjal. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Yang keempat, mengatur tekanan darah, kemudian memproduksi vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang, dan yang terakhir membantu produksi sel darah merah atau hemoglobin. Ini adalah semuanya sebagian dari fungsi ginjal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas sedikit tentang anatomi dari ginjal. Nah, ginjal ini kita lihat ini adalah arteri yang mengalirkan darah ke ginjal, lalu sisa-sisa urin dan sisa-sisa metabolisme masuk ke dalam kandung kemih. Nah, ini kita lihat ada ginjal letaknya tadi ya di belakang punggung, lalu ini kita lihat korteks di pinggir, lalu tengah-tengahnya ada lobus seperti segitiga-segitiga ini. Nah, lalu ada yang namanya satu kesatuan kita sebut dengan nefron. Nefron ini warna biru ini mulai dari kapsula Bowman kemudian sampai ke renal tubulus, jadi satu kesatuan namanya nefron. Lalu kalau kita belah ya, kapsula Bowman itu ada yang namanya glomerulus ya, yang warna biru ini glomerulus, sedangkan yang ini yang pinggirnya ini ya merah-merah ini glomerulus, sedangkan yang seperti balon ini namanya kapsula Bowman, di mana di situ ada pertukaran zat yang baik zatnya yang masih berguna akan dimasukkan ke dalam arteri, sedangkan tidak berguna akan dikeluarkan. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari tubulus atau nefron. Lalu nanti di sini kita lihat dibuka nefronnya, ada glomerulus. Nah, ada kapsula Bowman di sini. Kita lihat ada aliran darah yang masuk ke glomerulus. Kemudian terjadi filtrasi penyaringan ya. Kalau kita bedah lagi, ternyata glomerulus itu mempunyai yang namanya barrier system. Di situ ada sel endotelium,
kemudian ada membran basalis, lalu ada podosit. Nah, 3 layer ini atau 3 sel-sel ini sangat berguna untuk pertukaran zat. Kalau ada yang tidak berguna dibuang, sedangkan yang berguna akan dimasukkan kembali ke dalam aliran darah. Kemudian zat-zat yang tidak berguna masuk ke dalam tubulus-tubulus ginjal. Ini adalah bagian dari ginjal. Di sini ada namanya tubulus proximal, ya, lalu ada loop of Henle, ini yang melengkung lah seperti gambar U ya. Lalu ada tubulus distal. Kemudian semuanya urinnya masuk ke dalam tubulus collecting dan nanti dialirkan ke buli-buli. Nah, ini adalah anatomi dari ginjal ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang glomerulus. Nah, glomerulus ini dibentuk oleh beberapa gelung anastomosis atau gabungan dari kapiler yang berasal dari cabang arterial afren glomerulus. Nah, ini merupakan bagian ginjal yang berfungsi untuk menyaring zat sisa serta membuang cairan dan elektrolit yang berlebih dari tubuh kita. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya ya, Bapak Ibu sekalian, ini namanya arteri renalis, kemudian arteri aferen, kemudian masuk nih membentuk gelung-gelung, kita sebut dengan glomerulus. Nah, di sini nanti ada bagian yang tidak kita masukkan ke dalam arteri akan dipindahkan melalui kapsula Bowman dan nanti masuklah ke dalam urin ya. Ini adalah kita sebut satu kesatuan ini mulai dari kapsula Bowman ya sampai ke satu tubulus collecting ini kita sebut dengan namanya nefron. Sedangkan tubuh kita terdiri dari banyak sekali berjuta-juta nefron ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran kalau kita belah kapsula Bowman ini. Kalau kita belah, kita lihat di sini luar biasa ya, Allah menciptakan bagian-bagian sel ginjal itu. Ini namanya kapiler glomerulus. Kemudian juga di sini ada yang biru-biru ini namanya membran basal, sedangkan yang warnanya ungu-ungu ini adalah sel-sel mesangium. Nah, ini semuanya berguna untuk menyaring zat-zat yang tidak berguna dalam tubuh kita. Sedangkan di sini, ini yang namanya barier dari glomerulus. Yang pertama ada endotelium, lalu yang ini adalah namanya membran basalis, basement membran, sedangkan ini adalah podosit. Nanti kita akan bahas sindrom nefrotik itu adanya di kerusakan bagian yang mana. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat gambar yang lebih lengkap lagi, ya, lebih detail lagi, tadi kita sudah belajar ada 3 lapisan ya. Di sini ada yang namanya endotel ya, yang pertama yang berpori, lalu ada yang biru ini namanya lamina basal atau membran basalis, sedangkan yang kuning ini adalah pedikel dari podosit. Jadi ada 3, ulangi lagi Bapak Ibu ya. Ini namanya endotel berpori, kemudian yang biru ini namanya lamina basal, sedang yang kuning ini adalah podosit. Nah, 3 inilah yang sangat berperan dalam terjadinya kelainan sindrom nefrotik. Nah, begitu pula dengan gambar ini ya, hampir sama ya. Ini merupakan gambaran dari glomerulus yang kita lihat di sisi yang 3 layar tadi. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus periksa urin kalau kita ingin mengetahui ginjal seorang itu sehat atau tidak? Karena dengan melihat urin ini kita akan melihat gambaran seperti jendela, melihat ada penyakit apakah yang ada dalam ginjal kita. Nah, ini bisa cukup melihat salah satu pemeriksaan yang cukup baik ditambah pemeriksaan yang lain, yaitu urinalisa atau urin lengkap. Pertama akan kita minta untuk pasiennya menaruh air kencingnya atau air seninya itu di porsi tengah. Jadi Bapak Ibu jangan langsung ditampung begitu keluar air seni. Dibuang dulu sedikit, lalu kita tahan. Nah, di tengah-tengahnya itu baru ditampung sampai selesai. Lalu langsung diantarkan ke laboratorium. Jadi jangan lama-lama ya, kalau bisa langsung, jangan sampai lebih dari 1 jam. Kalau bisa segera diantarkan. Nah, kita akan melihat bagaimana sih nilai dari urin ya. Pertama kita lihat kejernihannya, warnanya apa. Yang normal adalah kuning dan kejernihannya jernih. Lalu berat jenisnya kita hitung berapa. Ini normalnya. Kemudian pH-nya normalnya antara 4,8 sampai 7,4 ya. Lalu kita lihat ada nggak sih protein. Nah, protein ini normal dan negatif. Kalau ada protein positif, mungkin ada protein yang keluar dari barrier sistem tadi ya. Jadi yang kita lihat adalah adakah salah satunya kebocoran atau keluarnya protein dari glomerulus ya. Lalu akan kita lihat nih, ada nggak sih blood atau darah, ada nggak sedimen, eritrosit misalnya. Sel darah merah normalnya cuma di bawah 3, tapi kalau misalnya ada perdarahan, baik yang itu nyata atau yang mikro, dia akan
kelihatan jumlahnya lebih dari 3 misalnya. Lalu sel darah putih atau leukosit normalnya di sini di bawah 5. Kalau ada infeksi biasanya lebih dari 10. Lalu apakah ada bakteria, ada kristal ya, dan lain-lain nanti akan terlihat dari gambaran pemeriksaan urin lengkap. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui anatomi, bagaimana ginjal yang normal, fungsinya, gambarannya ya, video-video yang tadi, sekarang kita akan bahas satu penyakit yang kita sebut dengan sindrom nefrotik. Banyak pasien yang lebih muda ya, biasanya tuh remaja, anak-anak, tapi ada juga sedikit orang tua dan dewasa juga datang dengan gejala ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sindrom nefrotik merupakan salah satu manifestasi klinik GN atau glomerulonefritis. Kita kemarin sudah bahas ya tentang apa itu glomerulonefritis. Nanti teman-teman sekalian boleh lihat video tentang penyakit glomerulonefritis. Yaitu sindrom nefrotik itu ditandai dengan satu, adanya protein urea, yaitu adanya protein dalam urin yang tinggi. Kalau kita hitung jumlahnya bisa, ada yang mengatakan 3 atau 3,5 ke atas, 3,5 gram per hari. Bayangkan ya, banyak sekali kebocorannya. Kemudian yang kedua adanya udem atau bengkak, terutama di daerah kaki, pergelangan kaki, wajah. Kadang-kadang juga banyak sekali yang mengeluh perutnya juga membesar karena berisi air dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adanya hipoalbuminemia, yaitu adanya penurunan kadar albumin dalam darah yaitu di bawah 3,5 gram per desiliter. Normalnya albumin itu harusnya antara 3,5 sampai 4,5 ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau pada pasien ini bisa di bawah 3,5 bahkan di bawah 2,5 ya. Nah, kemudian yang berikutnya adanya hiperlipidemia, yaitu kadar lemak atau kolesterol, misalnya trigliserida, LDL itu meningkat dalam darah dan ditemukannya lipid dalam urin. Nah, itu adalah ciri khas dari sindrom nefrotik. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita sebut dengan sindrom nefrotik harus ada 3-3-nya atau 4-4-nya ini. Harus ada protein urea, harus adanya bengkak, harus adanya albumin yang rendah, dan adanya kenaikan kolesterol atau lemak yang tinggi dalam darah. Nah, sekarang saya tanya nih Bapak Ibu, kalau datangnya cuma protein urea saja, tapi tidak ada bengkak, tidak ada penurunan albumin, tidak ada peningkatan lemak, disebut sindrom nefrotik nggak? Enggak Bapak Ibu ya, karena cuma ada protein urea. Jadi yang namanya sindrom nefrotik harus ada 3-3 atau 4-4-nya ini. Atau saya ulang lagi ya, pasien datang dengan bengkak ya, albuminnya naik atau normal 3,5 atau lebih ya, lalu kolesterol naik, disebut dengan sindrom nefrotik enggak? Nah, ternyata bukan. Jadi yang namanya sindrom nefrotik harus ada semuanya. Ada protein urea ya, yaitu lebih dari 3 atau 3,5 gram per hari, adanya bengkak, adanya hipoalbumin, adanya kolesterol meningkat atau hiperlipidemia. Jadi harus ada pada seorang itu 4-4-nya ya. Kolesterol meningkat, albumin turun, bengkak, dan protein urea yang di atas 3,5 atau 3,5 ke atas. Baru kita sebut dengan sindrom nefrotik. Sebetulnya sindrom nefrotik ini penyebabnya apa dan bagaimana klasifikasinya ya? Kita lihat dari klasifikasinya dulu. Klasifikasi di sindrom nefrotik ada kita sebut dengan primer, yaitu kelainannya ini atau penyakitnya ini benar-benar langsung dari ginjal yang ada di sana ya. Misalnya di penyakitnya ada di glomerulusnya, ada kelainan di glomerusnya ini, misalnya kita sebut dengan berbagai macam penyakit. Ada contohnya lesi minimal, ada misalnya glomerulosklerosis, membranosa, proliferatif, dan lain-lain. Jadi kelainan itu primer memang dari ginjal itu sendiri. Kemudian ada juga glomerulonefritisnya itu sekunder atau sindrom nefrotik ini sekunder akibat infeksi. Misalnya ada HIV, karena penyakit HIV masuk ke ginjal. Ada hepatitis virus B, hepatitis B, hepatitis C mengenai ginjal, gambarannya seperti sindrom nefrotik tadi. Lalu penyakit sifilis misalnya, atau malaria, histosoma, tuberkulosis, lepra, dan lain-lain. Jadi bisa mengakibatkan sindrom nefrotik. Lalu adanya tumor ganas atau keganasan ya. Misalnya ada pasien terdapat adenokarsinoma paru, payudara, kolon, limfoma Hodgkin, myeloma multiple, karsinoma ginjal yang mengganggu atau merusak barrier sistem tadi sehingga mengakibatkan sindrom nefrotik. Juga adanya penyakit jaringan penghubung. Jadi misalnya penyakit lupus erythematosus sistemik kita sebut dengan SLE ya. Kemudian adanya penyakit artritis reumatoid, mixed connective tissue disease, dan lain-lain. Jadi kita sebut dengan penyakit jaringan penghubung yang nantinya bisa mengganggu ginjal dengan manifestasi sindrom nefrotik. Lalu ada efek obat tertentu atau toksin yang bisa mengganggu barrier sistem tadi sehingga mengakibatkan sindrom nefrotik. Misalnya
obat antiinflamasi non-steroid. Contohnya misalnya Bapak Ibu sering makan misalnya obat anti nyeri ya, piroxicam yang berlebihan dan lain-lain. Lalu ada obat-obatan atau zat seperti Airax. Kemudian penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, amiloidosis, ibu hamil dengan preeklamsi, adanya gangguan misalnya serangga seperti serangga sengatan lebah dan lain-lain, ini juga bisa bermanifestasi sindrom nefrotik. Nah, jadi Bapak Ibu kita sebagai dokter harus cari tahu ya penyebabnya ini primer atau sekunder atau penyebabnya dari keganasan atau dari yang lain. Nah, ini harus diketahui penyebabnya supaya kita bisa mengobati lebih akurat ya dan penyembuhannya lebih cepat. Nah, kemudian tadi kita sudah bahas ya tadi klasifikasinya. Nah, jadi penyebabnya pun juga sama, ada penyebabnya sistemnya dari maksudnya penyebabnya karena primer dari sananya langsung. Misalnya yang paling banyak nih 3 ini ya Bapak Ibu ya, yaitu glomerulonefritis minimal change disease. Ini juga sering sekali pada anak-anak dan pada remaja. Lalu ada focal segmental glomerulosclerosis atau kita singkat dengan FSGS, ini juga cukup sering. Dan yang ketiga ketiga terbanyak adalah membranous nephropathy. Nah, ini penyebab primer. Gimana tahunya kita pasiennya penyebabnya primer atau sekunder? Memang alangkah baiknya semua pasien sindrom nefrotik itu kita biopsi ginjal. Nah, kita nanti akan jelaskan apa sih biopsi ginjal itu ya. Ini adalah contoh penyebab sindrom nefrotik yang primer. Nah, kemudian kalau penyebabnya sekunder, ini yang tadi kita lihat ya, misalnya karena diabetes mellitus, adanya lupus eritematosus sistemik, amiloidosis, infeksi, karena HIV atau hepatitis B atau C, obat-obatan ya, dan lain-lain. Nah, kemudian penyebab yang lain juga adalah kanker. Ya, lalu adanya penyakit genetik seperti displasia ginjal itu juga bisa menyebabkan sindrom nefrotik. Oke, sekarang kita ingin tahu nih sebetulnya apa sih patofisiologi dari si sindrom nefrotik ini ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini. Kan tadi kita sudah gambarkan ya bahwa ada 3 lapisan saringan atau filtrasi ginjal, yaitu pertama endotelium, lalu ada membran basalis dan ada podosit. Ternyata kalau kita teliti ya, ada peningkatan permeabilitas dari membran basalis ini atau basement membran, terjadi peningkatan permeabilitas yang sangat tinggi sehingga terjadi adanya perubahan sistem di situ yang akibatnya terjadilah perpindahan gitu ya, ada perpindahan protein yang keluar dari pembuluh darah, keluar melalui membran ini ke kapsula Bowman. Harusnya kan proteinnya langsung masuk ke aliran darah, tapi karena adanya peningkatan permeabilitas di membran basalis ini akibatnya dia terjadi kebocoran atau perpindahan protein dari aliran darah ke dalam kapsula Bowman ke dalam urin. Nah, Bapak Ibu, bisa juga kerusakan podosit. Podositnya tumpul atau ada kaki-kakinya menjadi tidak aktif, tidak seperti normal lagi, ada ketumpulan dari kaki-kaki podosit ini sehingga proteinnya dapat lolos ke kapsula Bowman. Jadi tadi terjadilah peningkatan ekspresi protein dan terjadi penurunan albumin dalam darah yang kita sebut dengan hipoalbuminemia. Nah, jadi Bapak Ibu, inti kerusakan sindrom nefrotik itu di sini ya, peningkatan permeabilitas dari membran basalis, ada kerusakan podosit sehingga terjadilah perpindahan atau ekspresi protein dari aliran darah glomerulus ini pindah ke kapsula Bowman. Nah, akhirnya masuk ke dalam urin ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah udem. Nah, udem ini disebabkan atau bengkak ya, disebabkan karena terdapatnya tekanan onkotik yang turun sehingga menyebabkan cairan berpindah dari pembuluh darah ke jaringan di sekitarnya. Jadi seperti merembes gitu ya. Harusnya jaringan sekitarnya tidak ada cairan, tapi karena ada perpindahan tadi protein ke dalam urin sehingga tidak ada yang melindungi ya, istilahnya tuh tidak ada yang menjaga itu tekanan onkotiknya turun, akibatnya terjadi perpindahan cairan, makanya terjadi bengkak. Nah, bengkaknya ini bisa di wajah ya seperti anak ini ya, di kelopak mata, di bawah mata, di wajah, di pipi, bisa juga di pergelangan kaki ya, di atas kaki bagian atas jari-jari ini, dan juga bisa di perut. Semua badan kita bisa terisi air ya. Nah, kemudian bisa juga adanya yang kita sebut dengan hiperlipidemia atau lipid uria, adanya lipid di dalam urin. Peningkatan produksi lipid ini karena adanya penurunan kadar protein dalam darah yang kemudian merangsang hati untuk meningkatkan produksi lipid
sehingga menyebabkan lipidnya meningkat. Nah, jadi dengan adanya protein yang turun, hati teraktivasi untuk membuat lipid sehingga lipidnya atau lemaknya menjadi meningkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dunia kedokteran, ini penjelasan seperti ini Bapak Ibu, singkat aja. Jadi sindrom nefrotik ini diakibatkan adanya peningkatan filtrasi albumin atau tadi ya albuminnya keluar dari glomerulus dari pembuluh darah ke kapsula Bowman atau ke urin sehingga terjadi peningkatan albumin hati, pembentukan albumin hati yang tidak optimal, terjadi katabolisme di tubulus, akibatnya terjadi albumin yang rendah, tekanan onkotik yang menurun, lalu terjadilah udem, bengkak ya di mana-mana terjadi udem. Nah, kemudian terjadi garamnya diretensi atau ditahan oleh ginjal ya sehingga menyebabkan cairan meningkat, ekspansi volume. Jadi pembuluh darah itu karena retensi natrium akibatnya volume ekstraseluler meningkat, terjadi ekspansi, terjadi tekanan hidrostatik, akibatnya terjadi sindrom nefrotik. Kira-kira begitu kalau untuk mekanisme dari sindrom nefrotik itu ya. Nah, intinya Bapak Ibu tadi ya, kalau kita lihat intinya dari patofisiologinya ini terjadi peningkatan permeabilitas membran ya dan kerusakan podosis sehingga proteinnya keluar. Kadang-kadang ada juga Bapak Ibu sel darah merahnya juga ikut keluar, terutama pada penyakit yang FSGS tadi. Kalau kita lihat di urinnya kok sel darah merahnya meningkat nih gitu. Bisa jadi ada bocoran atau perpindahan eritrosit tadi. Ya, harusnya dia tidak keluar menjadi keluar. Kemudian Bapak Ibu kita lihat gejalanya ya. Gejalanya bisa bengkak pada kelopak mata, pada kaki, kemudian bisa juga pada perut ya, ini kita sebut dengan asites abdomen. Nah, ini kalau kita dari samping ya Bapak Ibu ya. Kita lihat kan kayak ibu hamil ya, kayak orang hamil, tapi ternyata kalau kita lihat isinya air Bapak Ibu ya. Ini karena tadi perembesan dari pembuluh darah ke jaringan sekitarnya ya, termasuk dalam perut. Lalu urinnya berbuih, berbusa, ini kemungkinan apakah proteinnya banyak ya keluar. Nanti kita lihat dari urin lengkap, pemeriksaan urin ya. Lalu urin berwarna kemerahan. Nah, kemungkinan eritrosit atau sel darah merahnya yang harusnya tidak keluar menjadi keluar. Makanya urin berwarna kemerahan. Nah, kemudian apa nih yang harus kita perhatikan kalau pasien kita mengalami sindrom nefrotik karena kekurangan albumin atau protein dalam tubuh? Maka ada risiko infeksi ya karena kehilangan imunoglobulin dan protein lain yang dapat meningkatkan risiko infeksi, terutama infeksi saluran pernafasan dan infeksi kulit ya. Kemudian yang juga nggak kalah pentingnya adalah gangguan pembekuan darah. Terdapat peningkatan risiko trombosis pada pasien ini, perubahan komposisi darah ya, juga adanya risiko trombosis vena dalam atau DVT karena ada gangguan hemostasis dan kehilangan antitrombin 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pasiennya tidak hanya sekedar ginjalnya terganggu tapi juga ada gangguan pembekuan darah, infeksi, jadi kemana-mana ya. Nah, berikutnya juga yang harus kita waspadai adalah gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, kehilangan protein dapat mempengaruhi keseimbangan elektrolit. Misalnya kaliumnya rendah atau natriumnya rendah. Kadang-kadang kalau terlalu rendah harus dirawat untuk diberikan infus yang berisi elektrolit ya. Bisa juga komplikasinya adalah hipertensi ya, yaitu adanya kenaikan tekanan darah yang disebabkan adanya retensi atau tingginya natrium dalam tubuh pasien dan peningkatan volume cairan. Kemudian Bapak Ibu, adanya kolesterol yang meningkat ini juga harus hati-hati karena dapat menyebabkan penyakit jantung. Kalau pembuluh darahnya banyak kolesterol, akibatnya diameter pembuluh darahnya menjadi mengecil sehingga asupan oksigen ke dalam ginjal, jantung ya, terutama jantung juga berkurang oksigennya sehingga menyebabkan serangan jantung. Kemudian malnutrisi atau nutrisinya sangat sedikit sekali atau pasiennya menjadi kehilangan protein ini dapat menyebabkan orang menjadi kurus ya, sehingga ini akibatnya gampang sekali menyebabkan infeksi lagi, perutnya bengkak seperti ibu hamil, kemudian kurus. Nah, ini kalau kita lihat kasihan sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi harus diatasi segera, dibawa ke rumah sakit. Kemudian juga bisa menyebabkan PGK atau penyakit ginjal kronik. Kalau tidak diobati dengan baik, maka sindrom nefrotik ini akan berlanjut menjadi penyakit ginjal kronik dan lama-lama menjadi gagal ginjal. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk
simak ya tentang penyakit ginjal kronik. Itu ada stadium-stadiumnya, ada stadium 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana dengan pengobatannya? Ya, pengobatan sindrom nefrotik terdiri dari pengobatan yang spesifik yang ditujukan terhadap penyakit dasarnya dan pengobatan yang non-spesifik untuk mengurangi kebocoran protein atau protein urea. Nah, makanya kita harus tahu nih, apakah sindrom nefrotik ini primer atau sekunder. Ya, kalau sekunder ini penyebabnya apakah diabetes, apakah keganasan, apakah infeksi, ini kita harus tahu. Kalau tidak kita atasi penyakit dasarnya, maka sindrom nefrotik tidak akan sembuh-sembuh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pasiennya ada infeksi hepatitis B, berarti kita harus obati dulu antivirus hepatitis B-nya. Kalau ada penyakit keganasan, kita kemoterapi atau kita obati keganasannya sehingga nanti sindrom nefrotiknya akan membaik. Kalau pasiennya diabetes, berarti gula darahnya harus diturunkan, ya diabetesnya harus diobati sehingga sindrom nefrotiknya membaik. Jadi penting sekali mengetahui penyebab dari sindrom nefrotik. Nah, kemudian karena pasiennya banyak udem atau cairan dalam tubuhnya, kita akan lihat apakah perlu kita berikan diuretik atau obat yang digunakan untuk mengeluarkan cairan melalui urin. Ya, ini biasa kita berikan di pagi hari. Jadi pasiennya nanti kita anjurkan untuk atau mengkonsumsi diet rendah garam ya. Jadi hanya boleh 5 gram per hari saja. Kira-kira 1 sendok teh garam sehari. Jadi dan kalau kita melihat makanan juga harus melihat komposisi natriumnya, sodiumnya. Jadi jangan lebih dari 5 gram per hari. Ya. Kemudian diharapkan untuk istirahat dulu. Jadi jangan terlalu banyak gerak ya, sehingga untuk membantu mengontrol udemnya atau bengkaknya. Ya, diuretik ini misalnya furosemid atau mungkin dengan obat-obatan lain, biasa kita akan berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam atau dokter spesialis ginjal dan hipertensi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pengobatan yang lain adalah biasanya kita akan memberikan obat-obat anti protein urea. Misalnya kita berikan ini obat penghambat enzim konversi angiotensin. Misalnya apakah contohnya nih obat-obatnya captopril atau mungkin angiotensin 2 reseptor antagonis ya, misalnya kandesartan, valsartan, telmisartan, ini kita berikan. Jadi kadang-kadang pasien suka bertanya, "Dok, kan pasien anak saya kan nggak ada darah tinggi, kenapa diberikan obat-obat darah tinggi seperti captopril, lisinopril, valsartan, kandesartan gitu ya." Nah, ternyata obat-obat ini tidak hanya sebagai penurun tekanan darah, tapi sebagai anti protein urea. Jadi memperbaiki ya glomerulus tadi yang tadi terganggu tadi, sehingga nantinya diharapkan tidak protein urea atau keluarnya protein yang banyak itu dihambat oleh obat ini, obat penghambat enzim konversi angiotensin ini. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau nanti turun drastis enggak gitu ya, nanti akan kita lihat tekanan darahnya. Kalau terlalu turun nanti kita kurangi dosisnya gitu ya. Tapi kalau misalnya tekanan darahnya stabil tapi protein ureanya kok masih banyak, nanti bisa dosisnya akan ditambahkan. Ya, lalu kita berikan asupan protein itu kita batasi hanya 0,8 gram per kilogram berat badan ideal per hari ya. Ditambah kebocorannya berapa gram? Misalnya kebocorannya 4 gram, berarti 0,8 misalnya dikali 50, berapa tuh coba dihitung? 0,8 dikali 50 berapa tuh? 40 gram ya kira-kira ya. 0,8 dikali 50. Nah, nanti 40 gram ini misalnya 40 gram ditambah kebocoran 3 gram atau 4 gram ya. Jadi 40 tambah 4 gram, jadi 44 gram per hari saja proteinnya. Nah, kalau proteinnya misalnya udah tahu berapa jenis protein yang mana yang harus kita berikan, nah sebaiknya kita berikan golongan protein yang nabati dan ikan-ikanan ya, boleh ikan laut, ikan tawar, kemudian nabati misalnya tahu atau tempe, kacang yang sehat ya, misalnya kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, almond, mede itu boleh tapi sedikit saja per hari ya, itu boleh. Jadi Bapak Ibu jangan takut makan kacang-kacangan bisa menyebabkan asam urat, itu enggak sepenuhnya betul ya. Dan kurangi kolesterol ya, lemak-lemak misalnya santan, gorengan, apalagi tuh seafood, misalnya daging-daging merah ya yang tinggi lemak, mentega, itu juga kita kurangi karena pada pasien sindrom nefrotik kadar lemaknya sudah tinggi. Jadi kita berikan lemak yang tidak jenuh saja ya. Misalnya lemak tidak jenuh apa sih? Misalnya alpukat,
chia seed, ikan salmon ya seperti itu. Lalu apalagi ya, tidak jenuh kacang merah, nanti bisa cari ya, atau minyak zaitun dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu bisa cari di internet apa saja sih lemak tidak jenuh itu ya. Jadi kalau untuk minum pada pasien sindrom nefrotik sebaiknya juga jangan terlalu banyak ya, harus dikurangi. Nanti bisa bertanya dengan dokternya, kira-kira saya harus minum berapa. Sebaiknya dihitung ya, kira-kira urinnya berapa sih produksi per hari. Nah nanti kira-kira balance-nya bisa seimbang atau mungkin dibatasi dulu tergantung berat banyak atau berat ringannya udem pasien tersebut. Jadi untuk asupan minum secukupnya saja, jangan berlebihan ya, karena dalam tubuhnya sudah banyak air. Misalnya apakah 1,5 sampai 2 liter saja, atau cukup 1,5 atau 1,5. Jadi nanti bisa bertanya dengan dokternya Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita lihat di sini. Nah kalau pasien datang ke poliklinik ya, nah kemudian dokter curiga pasien ini menderita sindrom nefrotik atau tidak, apa yang harus kita lakukan? Nah biasanya kita bertanya atau anamnesis ya, kita tanya-tanya bengkaknya sudah sejak kapan ya, kemudian bengkaknya di mana saja, kemudian ada riwayat apa, ada penyakit sebelumnya diabetes, penyakit lupus, infeksi, semua akan ditanya-tanya gitu Bapak Ibu. Jadi harus jujur ya Bapak Ibu untuk menceritakan penyakitnya kepada dokter supaya dokter bisa menghubungkan kira-kira sindrom nefrotik ini penyebabnya apa. Lalu kemudian setelah kita anamnesis, lalu kita lakukan pemeriksaan jasmani atau fisik. Dilihat dari mulai ujung rambut sampai mata kaki tuh. Dilihat mana bengkaknya di mana aja. Udah pemeriksaan fisik, lalu kita periksa lagi pembuluh darahnya atau lab ya. Bisa kita periksa albumin darah, kita periksa kolesterol atau lipid profile, kita periksa urinnya ya. Nah, kalau perlu kita lakukan USG ya, USG atau ultrasound dari ginjal dan kandung kemihnya. Nah, yang paling penting juga adalah kita lakukan pemeriksaan biopsi ginjal. Nah, Bapak Ibu jangan takut dengan pemeriksaan biopsi ginjal. Nanti Bapak Ibu boleh lihat deh videonya. Jadi biopsi ginjal ini prosedur yang biasa dilakukan baik di Indonesia, di luar negeri, dimanapun ya, di rumah sakit yang ada fasilitasnya ini, suatu hal yang wajar kalau kita melakukan biopsi untuk mengetahui apakah pasien sindrom nefrotik ini penyebabnya primer atau sekunder ya. Nanti akan kelihatan dari biopsi ginjal ini apakah penyebabnya lupus atau apa misalnya dari keganasan, atau itu sangat membantu sekali untuk mengarahkan kita supaya nanti obatnya terarah ya sesuai dengan hasil biopsi ginjal tersebut. Nah Bapak Ibu, biasanya kita lakukan urin itu ada dua nih. Yang pertama urin lengkap. Kemudian kita periksa albumin kreatinin rasio atau protein kreatinin rasio. Nah ini bisa sewaktu atau bisa juga kita tampung ya. Dalam 24 jam itu urinnya kita tampung. Lalu nanti kita lihat berapa sih jumlah protein dalam urin 24 jam ini. Kemudian kita periksa juga darahnya, yang paling penting adalah fungsi ginjalnya, misalnya uriumnya berapa, kreatinin berapa, kalau perlu cisasin C ya kalau memang ada fasilitasnya. Nah Bapak Ibu ini kita lihat ya contoh dari hasil pemeriksaan urin pada pasien sindrom nefrotik. Misalnya kita lihat di sini Bapak Ibu ya warnanya kuning baik tapi kejernihannya agak keruh nih ya. Lalu kita lihat di sini proteinnya positif 4, nilainya 1000 mg per desiliter atau bisa juga lebih ya. Nah, kemudian ada darah juga nih positif 1 ya. Nah, kalau ada protein positif 1, positif 2, apalagi positif 4. Nah, kalau positif 3 atau 4 kemungkinan kita curiga ini sindrom nefrotik. Kalau bisa kita konfirmasi dengan pemeriksaan ini. Albumin kreatinin rasio atau protein kreatinin rasio ya, supaya kita bisa melihat jumlah yang pastinya berapa untuk menilai atau monitor pengobatan pasien. Nah, ini adalah tentang biopsi ginjal Bapak Ibu ya. Bagaimana sih caranya? Nah, jadi biopsi ginjal ini kita mengambil sedikit jaringan ginjal, kurang lebih 2 jaringan ginjal yang kira-kira panjangnya 1 cm, lebarnya 1 mili ya. Lalu pasiennya nanti akan biasa dirawat inap ya. Nah, biar tidak sakit diberikan suntik obat penghilang rasa sakit atau bius lokal. Gunanya adalah untuk memastikan diagnosisnya dan memandu pengobatan. Lalu jaringan biopsi ini akan dibawa atau dikirim ke laboratorium patologi anatomi atau PA ya anatomi. Dibutuhkan minimal dua jaringan ya. Yang satu untuk pemeriksaan mikroskopik cahaya ya. Yang kedua untuk pemeriksaan mikroskopik imunofluoresensi ya.
imunofluoresensi untuk menilai jenis reaksi radang atau adanya endapan protein peradangan ya. Sehingga nanti akan kita mencari diagnosa dari dua-duanya ini ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat yuk video dari biopsi ginjal. Nah, ini adalah guru saya ya, Dr. Bonar ya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya. Pasiennya ditengkurapkan ya, posisi tengkurap, lalu dibantu oleh USG ya Bapak Ibu. Nanti pasiennya akan ditentukan misalnya ginjal kanan atau ginjal kiri yang akan diambil jaringannya. Nanti akan ditentukan nih kira-kira posisinya sebelah mana. Lalu ada dimasukkan anti nyeri dulu. Ditandai, lalu nanti diberikan bius lokal supaya nggak sakit. Nah, lalu dimasukkan jarum yang panjang, yaitu jarum biopsi ya. Dimasukkan jarum biopsi sehingga nantinya masuk ke dalam korteks ya, diambillah lapisan glomerulus. Nah, kemudian akan dipindahkan ya nah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 jaringan ginjal ya. Nah, seperti ini nih, ada bintik-bintik merahnya. Yang baik itu seperti itu. Ada bintik-bintik merahnya, itu menunjukkan adanya glomerulus. Berarti benar ya, pengambilannya benar, tidak salah. Nah, kemudian nanti akan dilihat di bawah mikroskopik. Nanti akan terlihat gambaran dari ginjal pasiennya. Glomerulusnya nanti kelihatan ya, penyebabnya apakah misalnya kalau pas kita lihat, oh ternyata ini tipe yang membranosa atau misalnya tipe yang FSGS ya, nanti kelihatan dari sini. Misalnya apakah dia tipenya minimal change disease, focal segment glomerulosclerosis atau FSGS atau yang membranous nephropathy. Atau bisa dari kelainan yang lain. Jadi dari biopsi itulah kita akhirnya bisa menyimpulkan penyebabnya apa. Nah, Bapak Ibu kira-kira sekian ya, kira-kira gambaran mengenai penyakit sindrom nefrotik. Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan nanti chat ya di tanya jawab berikut ini ya. Nah, nanti akan kita jawab sesuai dengan pertanyaan Bapak Ibu. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf dari kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok, anak saya memiliki ciri-ciri gejala sindrom nefrotik. Lalu apa langkah selanjutnya agar anak saya mendapatkan penanganan lebih lanjut? Seorang anak ya melihat kok gejalanya seperti tadi sindrom nefrotik ya, bagaimana proseduralnya biar bisa sampai ke poli ginjal atau spesialis penyakit dalam ya. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau Bapak Ibu ada keluarga, anak, siapapun ya yang kok ada bengkak-bengkak ya seperti itu, apalagi di kelopak mata, di pipi, di tangan, kaki misalnya ya. Padahal biasanya nggak ada bengkak-bengkak dan tidak ada cerita tersengat lebah atau ada cerita apa alergi gitu ya, kok ada bengkak gitu ya. Nah, jangan lupa pertama kalau pakai BPJS, Bapak Ibu datanglah ke puskesmas ya. Ke dokter puskesmas, ceritakan apa yang terjadi. Kemudian nanti dokter puskesmas akan memberikan rujukan ke rumah sakit tipe C ya. Mungkin di situ ada dokter penyakit dalam ya, di situ nanti akan tertuju dokter spesialis penyakit dalam. Nah, lalu nanti dokter spesialis penyakit dalam akan menanyakan, mewawancara ya, gejalanya seperti apa, lalu kemudian ada penyakit apa aja, ada nggak keluarga yang sakit ginjal ya. Lalu kemudian diperiksa laboratorium Bapak Ibu, urinnya diperiksa, laboratorium fungsi ginjalnya diperiksa ya, darah perifer lengkap, urium, kreatinin, albumin, kolesterol mungkin diperiksa ya. Lalu nanti ada yang namanya hasil. Nah, hasil itu nanti akan kelihatan kalau memang ada sindrom nefrotik. Ternyata misalnya kok urin lengkapnya ada proteinnya positif 3 atau 4. Lalu kok albumin darahnya 2,2 misalnya. Tadi bengkak sudah ada gejalanya, lalu kolesterolnya tinggi semua. Nah, berarti sudah jelas bahwa pasien ini mengenai sindrom nefrotik. Tapi dokter penyakit dalam di rumah sakit C ya, mungkin ingin mengetahui lebih jauh apakah penyebabnya ini primer atau sekunder. Nah, maka dari itu pasiennya akan dirujuk lagi ke rumah sakit tipe B atau tipe A. Nah, jadi nanti jangan lupa dokter penyakit dalam yang di rumah sakit tipe C akan memberikan rujukan ke rumah sakit tipe A, misalnya rumah sakit Cipto Mangunkusumo atau rumah sakit Fatmawati yang mempunyai fasilitas
biopsi ginjal, nanti akan dirujuk kembali dirujuk ke beliau ya, supaya nanti dilakukan biopsi dan lalu akan dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap lagi, misalnya adakah penyakit lupus, ya penyakit hepatitis B, hepatitis C, atau keganasan. Nah, jadi Bapak Ibu, memang sindrom nefrotik ini tanda kutip ya agak ruwet atau tidak sederhana ya batuk pilek Bapak Ibu ya, tapi suatu penyakit yang harus dikelola dengan benar ya, dengan lengkap, sebaiknya dilakukan biopsi supaya dan menyingkirkan adanya penyakit-penyakit lain. Jadi kita juga periksa penyakit autoimun, keganasan, infeksi gitu ya, seperti itu, sehingga nantinya akan mengerucut diagnosisnya ke primer atau infeksi primer atau sekunder. Nah, jadi gitu Bapak Ibu ya. Nah, prosedurnya jadi di puskesmas, rumah sakit tipe C dulu ke penyakit dalam, dipastikan dulu sindrom nefrotik atau bukan. Lalu kalau udah ketahuan sindrom nefrotik, maka akan dirujuklah ke rumah sakit tipe A supaya dilakukan pemeriksaan biopsi ginjal ya, USG mungkin, lalu nanti akan diperiksa penyakit-penyakit lain untuk menyingkirkan benar atau tidak ini sindrom nefrotiknya primer atau sekunder ya, sehingga nantinya dari hasil pemeriksaan biopsi tadi akan ada kesimpulan bahwa misalnya penyakitnya FSGS. Nah, lalu nanti dikasih obat-obatan ya, atau obat-obatan yang tadinya jelas ya, apakah ini steroid obat-obatannya, lalu dikasih obat antiprotein urea gitu ya, kasih obat-obatan yang lain sehingga nanti mengurangi UDEM, mengurangi protein ureanya, mengatasi peradangannya. Dan ini jangan lupa Bapak Ibu, ini pengobatannya jangka panjang ya, minimal ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, bahkan ada yang mungkin bisa lebih dari 6 bulan ya. Jadi nggak boleh bosan minum obatnya, harus rutin ya, tidak boleh bolos minum obatnya, rutin ya, tiap hari minum obat ya, ikuti petunjuk dokternya, misalnya jam berapa habis makan atau pagi bangun tidur ya, itu nanti ada beberapa obat yang diminum berdasarkan waktu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu ya tentang pertanyaan tadi. Apakah benar jika sindrom nefrotik ini hanya mengenai pada usia muda saja? Sindrom nefrotik ini bisa mengenai anak-anak dan juga bisa dewasa atau remaja ya. Memang yang tipe primer yang minimal change ya, itu banyak diderita oleh anak-anak ya. Sedangkan yang dewasa mungkin tipenya kalau primer yang FSGS atau yang membranopati ya. Nah, cuma kalau banyakan mana itu memang kalau anak-anak ada ya. Jadi masing-masing dewasa maupun anak tuh memang ada gitu. Nah, untuk anak lebih banyak yang ke minimal change. Jadi alangkah baiknya nih Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang kerjanya di sekolah ya, yang banyak kumpulan anak-anak, komunitas anak-anak kan biasa di sekolah ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, alangkah baiknya setiap tahun itu ada screening ya, screening pemeriksaan fisik ya, anamnesis, pemeriksaan urin lengkap ya, sehingga nantinya akan penyakit bukan hanya sindrom nefrotik tapi penyakit glomerulonefritis akan diketahui lebih dini gitu dengan screening pemeriksaan urin lengkap per tahun gitu ya, dari pemeriksaan. Tapi kalau untuk anak wanita jangan lagi haid ya, jangan sedang menstruasi atau haid, karena kalau lagi haid itu penyebabnya karena takutnya ada tercampurnya darah haid dengan urin ya. Jadi kita tunda dulu sampai kira-kira seminggu setelah haid selesai ya, kita melakukan pemeriksaan urin lengkap. Jadi ini penting sekali pertanyaan tadi tuh. Jadi karena banyak mengenai anak-anak, remaja, jangan sampai nantinya sudah parah baru datang ke rumah sakit ya. Alangkah baiknya ketika di awal-awal langsung ditangani lebih awal gitu intinya. Apakah sama? Sindrom nefrotik dengan gagal ginjal yang berujung pada cuci darah? Oh ya, jadi sindrom nefrotik ini ya, kalau masih awal-awal laju filtrasi glomerulusnya masih kadang-kadang masih ada yang normal ya, masih di atas 60. Tapi ada juga kalau terlambat bisa di bawah 60. Ya, yang namanya PGK atau penyakit ginjal kronik itu kan ada dua ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adanya kerusakan struktur yang sudah lebih dari 3 bulan ya, atau adanya penurunan laju filtrasi glomerulus lebih dari 3 bulan, yaitu di bawah 60% kurang lebih ya, di bawah 60 IGFR-nya. Nah, jadi kalau sindrom nefrotik ini sudah
persisten protein urianya lebih dari 3 bulan, berarti sudah masuk ke PGK, penyakit ginjal kronik. Jadi sindrom nefrotik yang sudah menetap lebih dari 3 bulan masuk ke penyakit ginjal kronik. Mungkin stadiumnya masih 1 atau 2 tergantung nilai laju filtrasi glomerusnya. Nah, kalau tidak diobati, PGK yang tadi stadium 1 atau stadium 2 ini bisa berpindah melanjutkan menjadi stadium 3, stadium 4, kreatinin makin naik, bahkan bisa stadium 5 yang ujung-ujungnya nanti bisa menjalani terapi pengganti ginjal, contohnya hemodialisis. Jadi kita berusaha mudah-mudahan dengan video ini ada kewaspadaan ya, supaya sindrom nefrotik ini segera ditemukan, segera diobati, ditangani, sehingga nantinya tidak menjadi PGK, ya, tidak menjadi PGK stadium yang 3 ke atas, ya, 3, 4 atau 5, seperti itu. Ya, tapi bisa-bisa saja sindrom nefrotik yang tidak diobati dengan baik, tidak minum obat dengan teratur, atau sindrom nefrotiknya penyebabnya berat, ya, misalnya seperti lupus yang berat, bisa saja lama-kelamaan bertahun-tahun pada akhirnya menjadi gagal ginjal. Seperti itu.